Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, hari ini kita akan membahas soal biologi UTBK tahun 2019 ya. Kita akan lihat pembahasan dengan super kilat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1, yang membedakan protista dari bakteri ya. Bakteri itu adalah kelompok Monera. Ciri Monera moniprocti. Nah, Monera itu cirinya adalah uniseluler yang pertama. Yang kedua adalah organisme prokariotik, berarti belum memiliki membran inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Nah, inilah ciri kelompok Monera. Contohnya adalah kelompok bakteri. Sehingga yang membedakan bakteri ya dengan protista, jadi protista itu nggak punya ciri-ciri ini ya. Berarti kita lihat dinding sel nomor 2 salah, yang ada duanya ya. Uniseluler juga salah, yang ada nomor 4-nya. Terus prokariotik tidak memiliki membran inti itu nomor 6 salah ya. Berarti jawabannya adalah E. Cepat bukan? Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Dalam klasifikasi 3 kingdom ya. Jadi makhluk hidup itu sebenarnya ada 5 klasifikasi menurut Whittaker. Singkatannya Planopromofungi ya. Jadi yang pertama adalah Plante atau kingdom tumbuhan. Kemudian yang kedua hewan, kingdom Animalia. Yang ketiga adalah protista. Yang keempat Monera, dan yang kelima adalah jamur. Nah, sementara dalam klasifikasi 3 kingdom ini hanya ada Plante, Animalia, dan protista. Nah, yang namanya kelompok protozoa ya, protozoa itu dalam klasifikasi sekarang contohnya adalah seperti amuba ya, amuba. Nah, amuba ini seharusnya masuk ke dalam kelompok protista kalau dalam klasifikasi sekarang. Tapi dulu ya, amuba ini masih masuk ke dalam kelompok namanya Animalia atau masih kelompok hewan. Tapi kalau sekarang kan masuk protista yang menyerupai hewan. Jadi protista itu yang menyerupai hewan itu adalah protozoa ya. Nah, yang sekarang ya, kemudian ada protista yang menyerupai tumbuhan itu kelompok alga, dan protista yang menyerupai jamur itu ada Oomycotina, jamur air, dan Myxomycotina atau jamur lendir. Nah, berarti protozoa ya, protozoa ini contohnya amuba. Kalau sekarang masuk protista ya, kalau dulu masuk ke dalam kelompok Animalia. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut kemudian di nomor 3 ya. Penyakit di bawah ini yang disebabkan oleh cacing ya. Nah, cacing nih. Cacing itu ada 3 kelompok ya, PNA. Yang pertama adalah kelompok cacing pipih yang dikenal sebagai Platyhelminthes. Nah, ini cacing pipih ya. Yang kedua cacing gilik bulat, namanya Nemathelminthes. Nah, yang terakhir adalah cacing gelang atau Annelida. Nah, cacing yang parasit biasanya dari kelompok 1 dan 2. Nomor 3 ini jarang yang parasit. Nah, Platyhelminthes atau cacing pipih itu terbagi menjadi 3 ya kelompok ya. Singkatannya TTC. Nah, yang pertama adalah Turbillaria. Ini contohnya cacing yang hidup bebas di alam, di air bersih, contohnya Planaria. Kemudian ada Trematoda. Trematoda ini adalah cacing isep. Ya. Nah, yang terakhir cacing pita yaitu Cestoda. Nah, salah satu contoh dari Trematoda itu yang dikenal adalah cacing hati. Nah, cacing hati itu adalah Fasciola. Ya, ini menyebabkan penyakit hati atau Fasciola hepatica, atau di manusia ada namanya Clonorchis sinensis. Nah, yang kedua ada namanya cacing isap schistosoma ya. Nah, cacing schistosoma ini
ini hanya ada di sekitar Afrika. Ya, contohnya adalah Schistosoma japonicum. Biasanya masuk melalui kulit di kaki, kemudian masuk ke pembuluh darah dan menyerang sistem sirkulasi darah. Jadi penyakit schistosomiasis, nah ini disebabkan cacing schistosoma dari kelompok Trematoda, ya, Platy helminthes. Berarti ini jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya adalah nomor 4. Nah, dibuangnya limbah organik pertanian ke dalam ekosistem air meningkatkan nutrisi dalam air, ya. Contohnya banyak sekali limbah yang masuk ke dalam perairan. Sisa-sisa makanan itu limbah organik, ya, atau sisa-sisa pupuk-pupuk, ya. Nah, itu masuk ke dalam air, nanti airnya itu jadi subur, gitu. Nah, kalau jadi subur, prosesnya air yang terlalu subur itu dikenal sebagai eutrofikasi. Seperti danau yang terlalu subur, nanti di situ akan menyebabkan terjadinya blooming atau peledakan tumbuhan-tumbuhan air seperti ganggang, atau contoh yang paling dikenal peledakan eceng gondok, ya. Jadi kondisi air yang terlalu subur banyak nutrisi itu menyebabkan tumbuhan air meledak. Itu namanya eutrofikasi. Ya, berarti nomor 4 adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 5, ya. Nah, kambium pembuluh pada batang dikotil membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Ke arah yang benar seperti apa? Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah ikatan pengangkut, ada floem sama xilem. Kalau yang tanda merah adalah kambium, ya. Ada dua jenis kambium. Kalau di luar itu namanya kambium interfasis atau di luar pembuluh. Nah, kalau yang di dalam ini adalah kambium fasis atau fasikuler pembuluh. Nah, kambium pembuluh ini ada dua, ya. Ada yang tumbuh keluar dan tumbuh ke dalam. Nah, kalau tumbuh keluar nanti membentuk floem, ya, floem sekunder. Nah, tumbuh ke dalam itu akan membentuk, nah sini ya, tumbuh ke dalam sini ya. Nah, ini membentuk xilem sekunder. Ya, jadi kalau dalam xilem nyelam. Ya, nyelam di dalam air, makanya fungsi xilem mengangkut air. Nah, xilem sekunder inilah yang akan membentuk namanya lingkaran tahun, sehingga akan menyebabkan batang itu membesar. Itu sesungguhnya adalah aktivitas dari xilem sekunder atau pembuluh kayu. Berarti pembentukan yang benar, ke arah luar membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Jadi jawabannya A. Kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 6, ya. Apa fungsi dari jaringan epitel? Jadi jaringan hewan, sahabat cerdas, kita lihat ya. Jaringan hewan itu ada 4, singkatannya PESO. Yang pertama ada jaringan pengikat, yang kedua ada epitel, yang ketiga ada saraf, yang terakhir ada otot. Nah, otot ini fungsinya sebagai alat gerak, berarti kontraksi. Kalau saraf penghantar rangsangan berarti transmisi. Nah, epitel ini banyak bermodifikasi karena sebagai jaringan paling luar. Nah, seperti pengikat ini adalah menyokong jaringan-jaringan lain. Nanti jaringan pengikat kan ada tudal singkatannya ya. Gitu, ada 4 ya, ada tulang ya. Ini tulang, kemudian ada jaringan darah, transportasi ini ada limfo, getah bening ini imunitas, atau jaringan lemak untuk isolasi. Nah, epitel ini banyak fungsinya ya. Nah, contohnya bisa ada yang sebagai proteksi. Nah, ini perlindungan, kemudian sekresi zat ya. Contohnya mengeluarkan lendir ya. Penyerapan juga ada ya, ada absorpsi ya, tempat penempelan juga ada, namanya adsorpsi. Gitu. Maka yang bukan fungsi dari epitel adalah sebagai alat kontraksi. Kontraksi ini adalah otot. D. Kita lanjutkan. Sahabat cerdas, nomor 7 ya. Berikut ini adalah ciri-ciri tanaman monokotil ya. Jadi ciri-ciri tanaman monokotil. Nah, monokotil cirinya adalah SSSR3. Jadi, tanaman monokotil itu satu berkeping biji satu, yang kedua berakar serabut, yang ketiga bertulang daun sejajar ya. Nah, kemudian R-nya adalah berruas-ruas
Kalau batangnya ini berluas-luas gini, biasanya tidak bercabang ya, seperti ini. Nah, yang terakhir mahkotanya kelipatan 3. Jadi mahkota bunga itu kelipatan 3, 1, 2, 3. Nah, seperti anggrek misalnya ya. Nah, berarti yang bukan dari ciri monokotil adalah bunga kelipatan 4 dan 5. Ini merupakan ciri dari dikotil. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah nomor 8. Nomor 8 ditanya tentang ciri tentang tepat mitokondria. Jadi teman-teman sahabat cerdas, kita lihat di dalam sel itu ibaratkan sebuah pabrik, ada bosnya yang mengendalikan seluruh aktivitas sel itu nukleus. Nah, di sini ada organel yang bentuknya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini sebagai powerhouse yang kita sebut sebagai mitokondria ya. Jadi mitokondria itu cirinya adalah membrannya ganda. Nah, ini sebagai powerhouse, gudangnya energi nih. Ya, jadi kalau sel kita itu banyak mitokondrianya, maka energi yang dihasilkan besar. Karena fungsinya sebagai oksidasi makanan ya, oksidasi pembakaran. Contohnya pembakaran glukosa. Seperti glukosa ya, nanti ditambah dengan oksigen, nanti keluar CO2 plus uap air plus energi. Nah, jadi yang tepat tentang mitokondria ini paling banyak di sel otot, karena otot sebagai alat gerak aktif butuh energi. Nah, ini tersusun 2 membran dan berfungsi sebagai penghasil energi. Oke, kita lanjut nomor 9, sahabat cerdas ya. Nomor 9 adalah pernyataan yang tidak benar tentang pertukaran oksigen dalam sistem pernafasan ya. Jadi pernafasan di dalam tubuh kita itu ada pernafasan luar dan ada pernafasan dalam. Kalau luar itu di mana? Di paru-paru. Tepatnya di alveolus. Nah, nanti pertukaran gasnya di alveolus nih. Nah, gelembung-gelembung halus, nanti oksigen masuk ya. Biasanya dia melakukan difusi. Difusi itu dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah. Jadi di luar ini itu, di luar atmosfer itu tekanannya tinggi, masuk ke dalam pembuluh darah ya yang tekanannya rendah. Jadi difusi itu oksigen dari tekanan tinggi masuk ke oksigen tekanan rendah. Nah, kebalikannya, nanti oksigen itu digunakan pembakaran, keluar CO2. CO2 di darah itu tinggi, nanti bisa berdifusi keluar ke paru-paru dengan CO2 tekanan parsialnya rendah. Nah, seperti ini. Jadi konsep difusi itu pertukaran gas CO2 dan oksigen. Oksigen di luar tinggi, di dalam rendah. CO2 di dalam tinggi, di luar rendah. Nah, pernafasan dalam ini adalah pernafasan internal. Berarti di dalam sel. Di mana? Yang tadi kita pernah sebutkan, yaitu di mitokondria. Maka yang salah tentang proses ini adalah peristiwa pertukaran oksigen dan CO2 terjadi osmosis. Osmosis itu air. Nah, ini yang salah. Terakhir, sahabat cerdas, kita lanjutkan ke nomor 10. Jika urin seseorang mengandung albumin ya, jadi urinnya itu mengandung albumin atau protein lain, terjadi kerusakan apa? Nah, jadi alat ekskresi kan ada giku pahat, sahabat cerdas ya, giku pahat ya. Ada ginjal, ada kulit, paru-paru, hati. Ginjal itu ngeluarin urin tuh. Nah, kulit itu keringat gitu. Nah, paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan H2O ya. Hati mengeluarkan urea. Nah, urin berarti kalau ditanya urin berarti ginjal nih, yang ada ginjalnya tinggal C atau D. Nah, apakah rusak ginjalnya atau rusak total atau terjadi di alat filtrasinya? Nah, jadi kalau kita gambarkan ginjal gini ya, nah ini ada kantung kemih, ini ureter ya, ada ureter, ada uretra ya. Nah, di dalam ginjal itu ada unit terkecil yang melakukan fungsi membentuk urin. Nah, gini sahabat cerdas ya. Jadi contohnya ini darah masuk, nanti keluar di sini sudah dalam bentuk urin. Jadi ya, ini darah masuk nih. Nah, unit terkecil dari ginjal ini dikenal sebagai nefron. Nah, jadi nefron ini adalah alat, tugasnya 3 ya, singkatannya vira. Darah disaring namanya filtrasi ya. Jadi filtrasi itu menyaring darah menjadi urin pertama. Lah, ini masih ada proteinnya, asam aminonya, tapi diserap lagi nih ya. Nah, asam amino, tapi protein nggak boleh ada di sini. Nah, kemudian zat-zat yang berguna nanti diserap kembali, ada reabsorpsi, dan terakhir adalah augmentasi, itu pembuangan ya, penambahan zat-zat yang tidak berguna. Maka kalau ada urin mengandung protein, itu rusaknya di bagian sini.
Ya, di nefron bagian yang disebut sebagai glomerulus. Kenapa? Di sini tempat filtrasi. Nanti darahnya, urinnya itu masih mengandung protein, itu kegagalan di penyaringan, ya. Berarti jawabannya C. Oke, kita lanjutkan kembali soal nomor 11, ya. Kita bacakan, di bawah ini adalah data beberapa hormon. Nah, hormon yang dikeluarkan di hipofisis anterior, jadi di otak tengah, itu ada yang disebut master of gland, yang dikenal sebagai hipofisis. Nah, hipofisis ini sebenarnya ada 3 bagian, depan, tengah, sama belakang. Nah, yang bagian depan ini disebut sebagai hipofisis anterior yang menghasilkan 5 hormon, disingkat sebagai spaghetti. Nah, yang pertama adalah S, ini hormon pertumbuhan yang dikenal sebagai somatotrof. Yang kedua P, ini merangsang kelenjar ASI, namanya prolaktin. Yang ketiga adalah kelenjar adenotrop, ya, merangsang kelenjar anak ginjal. Yang keempat merangsang kelenjar kelamin atau gonadotrop. Nah, gonadotrop itu ada yang merangsang folikel, pematangan tempat telur, kemudian merangsang ovulasi atau LH, ya. Nah, yang terakhir merangsang kelenjar anak gondok, ya, kelenjar gondok, namanya tirotrop, ya, atau thyroid stimulating hormone. Jadi ada 5, kita lihat di sini, ya. TSH ini masuk 1, LH luteinizing hormone, ya, dan gonadotrop, berarti 1, 3, 6, ya. D jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 12, ya. Kerja enzim tidak dipengaruhi oleh apa? Jadi enzim itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Singkatannya adalah pakis, ya. Enzim itu dipengaruhi oleh 1 pH, yang kedua adalah air atau aktivator, yang ketiga konsentrasi. Konsentrasi ini bisa konsentrasi enzim atau bisa konsentrasi substratnya. Dan yang keempat adalah penghambat enzim, disebut inhibitor, dan terakhir adalah suhu atau temperatur. Pakis, ya, pH, air, konsentrasi, inhibitor, dan suhu. Jadi yang bukan adalah ukuran dari sel. Berikutnya soal nomor 13, ya. Nah, di sini ditanyakan tentang fiksasi CO2, ya, di seludang pembuluh. Nah, jadi fiksasi CO2 itu merupakan bagian dari reaksi gelap fotosintesis, ya. Jadi fotosintesis itu butuh CO2 untuk diikat, nanti diubah menjadi glukosa. Ada jenis tanaman itu ada C3, C4 sama CAN. Nah, C3 itu biasanya mengikat CO2 itu di dalam bagian tengah daun mesofil, contohnya di palisade atau spon. Nah, C4 ini di seludang pembuluh nih. Nah, dan mesofil gitu. Nah, yang CAM ini mesofil, ya. Nah, ini juga mesofil. Mohon maaf, ya. Jadi ini mesofil. Nah, berarti yang mengikat CO2 itu adalah tanaman C4. Nah, siapakah jenis tanaman C4 itu? Nah, tanaman C4 itu contohnya adalah, ya, sorghum, ya, sorghum, tebu, dan jagung. Nah, ini sorghum, tebu, berarti jawabannya tebu, ya. Ini jenis tanaman yang diikat di seludang pembuluh, begitu. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 14, ya, UTBK 2019. Setelah telofase 1, ya, susunan kromosom setiap anak itu seperti apa? Jadi meiosis itu merupakan pembelahan yang ada di dalam gonad atau kelenjar kelamin. Contohnya membentuk gamet, sel kelamin seperti spermatozoa atau ovum. Nah, meiosis itu tahapannya ada 2 tahap. Tahap yang pertama ini meiosis 1, tahap yang kedua meiosis 2, sehingga menghasilkan 4 sel anak baru. Nah, kromosomnya itu dimulai dari kromosom yang berpasangan 2N. Di tahap meiosis 1 ini terjadilah reduksi, artinya pengurangan kromosom dari 2N menjadi N. Nah, ini, ya, sahabat cerdas, berarti hasil meiosis 1, ya, hasil meiosis 1 itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase pertama, kemudian profase,
metafase, anafase, dan telofase kedua ya. Nah, ini berarti kromosomnya sudah N atau haploid. Nah, sementara yang diploid ini salah nih. Tetaploid apalagi, tinggal A atau C. Nah, sekarang kita lihat jenis kromatidnya ya. Nah, yang pertama, kromosom homolog ini berpasangan, ada 4 kromatid ya. Nah, seperti ini. Ini tahap metafase saat di tengah. Kemudian saat anafase tertarik ke kutub berlawanan, saat telofase itu kalau sudah menjadi 2 sel gini, kromatidnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi setiap kromosom ini ada 2 kromatid ya. Jadi masing-masing, jadi kromosom masing-masing itu ada 2 kromatid. Ini ada kromosom 1 kromatid, kalau gini ada 2 kromatid. Jadi masing-masingnya ini ada 2 kromatid. Gitu. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 15 ya. Nah, bagaimana soal nomor 15 ini? Kita lihat. Nah, ini perkawinan trihibrid ya, 3 sifat beda. Nah, ini kita coba kawinkan ya. Nah, persilangan sesamanya gitu. Nah, ini A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, caranya adalah yang diharapkan ada A besar, B besar, B besar, C besar, C besar ada berapa. Maka cari gametnya 2 pangkat N. N ini menunjukkan alel yang berbeda atau yang heterosigot. Ini hetero ya, karena A besar A kecil itu, kalau homo itu A besar A besar itu. Ini beda-beda berarti sama dengan 2 pangkat 3 ada 8. Ini juga sama 2 pangkat N, ini yang beda juga ada 3 berarti 8 ya. Nah, berarti nanti gametnya ini ada 8, ini 8 dikalikan nih. Berarti 8 kali 8, anaknya nanti ada 64 keturunan. Nah, sekarang yang diharapkan seperti ini ada berapa? A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, sama dengan mencari gametnya 2 pangkat N. Yang beda homo nggak ada, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti berapa jumlah anak yang seperti ini? 1/64. Berarti jawabannya D. Kita lanjutkan soal ke nomor 16 ya. Nah, ini agak sedikit butuh ya penjelasan ya. Alel letal, alel ganda ya, alel letal, alel ganda dan intermediate adalah beberapa contoh penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut dinyatakan semu kenapa? Jadi contohnya perkawinan dengan 1 sifat beda ya. Ini monohibrid ya. Contohnya ada gen merah ya, atau gini ya, merah heterosigot disilangkan dengan sesamanya. Nanti gametnya ya, ada M besar, ada M kecil, ada M besar, M kecil, disilangkan ini. Nah, ini ada 1, ini M besar, M besar. Ini ada 2 M besar, M kecil ya, ada 1 M kecil, M kecil ya. Jadi secara genotip ya, contohnya perkawinan monohibrid ya, monohibrid ini 1 sifat beda nih ya. Nah, ini dia akan menghasilkan perbandingan genotip. Ini 1, 2, 1. Sementara fenotipnya, ini nanti merah, ini contohnya bunga putih, berarti ada 3:1 ya. Nah, sementara kalau alel letal, ini adalah alel penyebab kematian. Contohnya yang mati yang ini gitu. Maka genotipnya ini ada 1, tetap ada 2. Ini ya, genotipnya ada 1 nih, cuman ini letal nanti. Nah, sementara fenotipnya contohnya ini merah, nah tapi ini letal nih, 0 nih gitu. Nah, sementara ada intermediate ini ya, intermediate dulu nih, intermediate. Nah, ini nanti kalau dikawinkan sama, ada 1, ada 2, ada 1. Cuman ini penampakannya yang ini ya, ini bukan merah lagi nanti ya, tapi pink gitu, karena intermediate itu tidak dominan sempurna. Berarti ada 1, 2, 1. Nah, terakhir adalah alel ganda. Ya, alel ganda ini kalau dikawinkan nanti anaknya akan menghasilkan perbandingan yang anak ada 4 nih, 1, 1, 1 nih nanti. Nah, ini fenotipnya juga sama, 1, 1, 1, 1 itu. Ini alel ganda. Contohnya nggak bisa pada ini, contohnya ada kelinci ya, atau golongan darah begitu. Nah, berarti kalau kita lihat
Ini secara jumlah rasio genotipnya, jumlah ini kalau kita tambahkan semuanya ya ini 4, ini 4, ini 4, 4. Kalau ini bisa 4, ini 0, 3 nih. Ini bisa 4, ini bisa 4 itu. Nah, sehingga yang akan selalu sama adalah genotip, tapi fenotipnya beda. Berarti yang B nih, jumlah rasio genotip persilangan pada ketiga penyimpangan tetap. Rasio genotipnya jumlahnya ditambahkan adalah tetap, yaitu 4, tapi fenotipnya bisa berubah. Ini nomor 16. Kita lanjutkan ke nomor 17 ya. Nah, ini perkawinan lagi. Nah, kita lihat ya. Laki-laki buta warna di suatu tempat ya, laki-laki buta warna itu sumbernya gini, ada 7% ya. Nah, yang ditanya adalah berapa wanita karir. Wanita karir itu simbolnya gini, ini ada berapa? Dan wanita butarnya begini, nah ini ada berapa gitu. Nah, caranya adalah mencari frekuensi gen yang buta warna dulu nih. Ya, cari frekuensi gen buta warna. Berarti jumlah buta warna dibagi populasi, ini ada 7 orang dibagi 100, maka frekuensi gen buta warna gini itu ada 0,07. Nah, ini frekuensi gen yang buta warna. Sekarang kita cari frekuensi gen yang normal. Nah, yang normal ya, yang normal adalah rumusnya yang gini ya. Nah, ini yang normal, B besar itu normal, ditambah B kecil itu sama dengan 1. Berarti yang normal XB besar sama dengan 1 dikurangi 0,07. Berarti yang normal ada 0,9 berapa ini? 93 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ini wanita karir, ini wanita buta warna. Berapakah yang wanita karir? Wanita karir ada XB besar, XB kecil kalikan populasi. Lah, kalau dia heterosigot karena ada besar, ini wajib kalikan 2, ini rumus nih ya, ini wanita karir, berarti ada 2, XB besar itu ada 0,93, XB kecilnya ada 0,07 kalikan 100. Nah, ini nanti dikalikan hasilnya berapa ini ya. Nah, ini kalau ketemu nanti ada 13, nih ya, 13% berarti. Nah, yang kedua adalah yang buta warna. Wanita buta warna tadi yang ini ya. Ini ya. Berarti ada XB kecil kali populasi. Nggak perlu kalikan 2 ya. Berarti XB kecilnya ada berapa tadi? 0,07 kali 0,07 kali 100 ya. Berarti ada 0,49. Ya. Ini persen nanti. Nah, berarti jawabannya adalah A. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Nah, ini adalah suatu perkawinan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini suatu hubungan kekerabatan ya, bukan perkawinan tadi ya. Nah, kekerabatannya bagaimana? Kita lihat ya. Pernyataan yang tepat hewan dengan kerabat di atas ada 3 jenis ya. Ada yang namanya monopiletik. Piletik ya. Yang kedua ada polipiletik. Yang terakhir ada parapiletik gitu. Nah, bedanya kita lihat gambar di atas ya. Contohnya kalau monopiletik itu biasanya dia akan satu hubungan kerabat yang dekat nih. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini dekat nih. Berarti D dengan E ini termasuk monopiletik, G dengan H ini, C dengan K ini monopiletik gitu. Ya, jadi D dengan E monopiletik berarti udah ketemu yang A gitu. Nah, A ya. Nah, sementara kalau E dengan G contohnya ini ya. Contohnya saya kasih tanda biru, saya baca ini dengan, nah ini namanya nanti jadi polipiletik atau H dengan J itu ini polipiletik ya. Jauh hubungan kekerabatannya tidak langsung satu nenek moyang tapi dengan nenek moyang yang lain. Nah, parapiletik itu hubungan yang lebih panjang. Ya, JKI lah ini satu paket ini. Nah, ini contoh yang disebut parapiletik. Kita lanjutkan nomor 19 ya, nomor 19 ya. Nah, ini adalah salah satu petunjuk evolusi. Nah, salah satu petunjuk evolusi adalah organ-organ yang ini kalau kita jelaskan ya. Contohnya ada tangan manusia, kucing, ikan paus, kelelawar. Ini termasuk jadi anggota gerak depan vertebrata, hewan bertulang belakang ya, vertebrata ya, memiliki bentuk asalnya sama-sama dari depan
tapi punya beda fungsi. Contohnya gimana nih? Tangan manusia untuk pegang nih, ini untuk jalan nih. Ikan paus untuk berenang nih, kelelawar untuk terbang gitu. Nah, inilah yang disebut petunjuk evolusi yang dikenal sebagai homolog. Homolog itu artinya sama, asalnya sama, tapi fungsinya beda. Ya, fungsinya beda. Lah, asal sama itu sama-sama dari anggota gerak depan. Ya, sama-sama dari anggota depan. Gitu. Berbeda dengan analog. Kalau analog itu sama fungsinya, ya, sama fungsi, ya. Asalnya tidak diperhatikan, asal tidak penting nih. Contohnya seperti tangan manusia dengan tangan kera, ya. Sayap kelelawar dengan sayap burung itu adalah analog gitu. Ikan paus, sirip ikan paus dengan sirip ikan hiu, nah itu adalah analog begitu. Nah, ini jadi jawabannya adalah homolog. Terakhir nomor 20. Nah, ini nomor 20. Nah, ini ditanya tentang teknik kultur jaringan, sahabat cerdas ya. Jadi kultur jaringan itu seperti prinsipnya adalah stack gitu. Contohnya kita punya tanaman begini, kita ingin mengembangbiakan ini, ya, tapi di medium khusus. Nah, contohnya ini medium kultur, medianya agar-agar gitu. Kita ambil bagian tanaman, akan kita kultur. Nah, biasanya ada tahapannya, kalau kita sebut namanya ekapa. Ya, nah ini. Jadi organ yang akan kita kultur itu disebut sebagai explant. Nah, ini ini explant. Explant ini kita masukkan ke dalam medium kultur, contohnya jaringan daun gitu ya. Nah, kemudian akan tumbuh menjadi jaringan-jaringan yang belum terdiferensiasi. Ini nomor 2 nih. Tumbuh menjadi namanya kalus. Kalus itu adalah jaringan tapi belum menjadi organ. Jadi jaringan yang belum terdiferensiasi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tumbuh kalus, dia akan tumbuh menjadi tanaman kecil nanti hasil kurto, udah tumbuh dari tanaman. Nah, ini namanya 3 ini setelah jadi tanaman disebut sebagai plantet. Jadi tanaman kecil itu plantet, ya, begitu. Nah, setelah itu kita harus tumbuhkan ke laboratorium dulu. Kita adaptasikan dulu sebelum ditanam di lapangan. Makanya 4 ini kita ambil, kita tumbuhkan ke medium dulu yang katakanlah jangan di luar lapangan ya, tapi di laboratorium itu butuh yang namanya A. Nomor 4 itu adalah aklimatisasi. Jadi diiklimatasi dulu. Aklimatisasi. Nah, seperti ini. Nah, berarti dari daun itu bisa jadi tanaman lengkap lagi. Ya, jadi daun itu akan tumbuh menjadi akar batang daun lengkap. Kita ambil tunasnya saja, ya, itu akan jadi lengkap lagi. Nah, kenapa? Karena dia punya sifat yang disebut namanya totipotensi. Ya, toti itu total, potensi itu kemampuan. Jadi punya kemampuan total tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini ya, tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, inilah teknik kultur jaringan yang kita sebut sifat dasarnya adalah totipotensi. Demikian sahabat cerdas ya, pembahasan kali ini UTBK 2019. Semoga sukses selalu. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.